mantap. Ini wangi sekali ya. Harus potong-potong dulu. Kita siram aja. Oh. Tebal lagi. Oh. Assalamualaikum Nusanak Sadonyo, jumpa lagi dengan channel YouTube Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi sebuah rumah makan yang terkenal dengan masakan gulai daging kurmanyo yang terkenal seantero Kota Padang. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk simak terus videonya. Ya, tempat makan ini namanya Rumah Makan Zal Nasir. Nah, warga Kota Padang pasti sudah kenal ya dengan rumah makan ini karena menyajikan masakan gulai kurmanyo yang lama rasanya. Dan rumah makan ini memang legendaris ya karena berdiri sejak tahun 1942 dan sekarang dikelola oleh generasi ke-6 yaitu Bapak Zal Nasir. Dan rumah makan ini ada 2 cabang ya. Yang pertama di daerah Bandar Buek Kota Padang dan kemudian di Jalan Bypass ke arah Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang. Oh, ini randang yuk. Woi, randang orang Padang mana kok, Pak? Wah, ini wangi sekali ya rendangnya. Nah, iya. Dendeng kok. Dendeng aduh ya. Nah, ini randang. Setiap hari buat rendang, Pak? Setiap hari. Setiap hari ya? Setiap hari. Oh, setiap hari ada rendang nih. Nah, itu rendangnya. Nah, ini dendengnya juga banyak yang suka ini. Dendeng masih ya, Pak ya? Dendeng badaru kok. Dendeng badaru. Patah di lidah. Oh, patah di lidah. Nah, kolanya disiram itu sama cabenya, sama lado. Onde itu. Dendeng badaru ya, Pak? Dendeng badaru. Dadar jepergedel ya? Dadar pergedel. Oh, dadar jepergedel. Nah, ini dadar barindo. Wah, gadang atau besar ini ukurannya ya. Dipotong-potong dulu. Nah, itu dadar barindo. Oh, ini lebih besar lagi. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Spesifik Pak Zal Nasir. Paling terkenal di Padang. Inilah dia gulai korma. Dari daging apa nih, Pak? Daging sapi. Sapi ya, Pak ya? Tapi kalau ada pesanan, untuk kekah, boleh kambing ada jo. Boleh daging kambing ya? Nah, kalau ada yang pesan daging kambing dibikinkan ya. Nah, campurannya apa nih, Pak? Oh, kentang. Kentang ya, Pak ya? Oh, ini kentang nih. Dagingnya ini ada khususnya, Pak, bagiannya gitu. Oh, apa? Bagian lambuang, dado. Oh, bagian dada sapi ya? Jadi lebih empuk. Empuk gitu. Oh, itu bawa masaknya. Ya. Diungkap dulu. Kira-kira 1,5 jam. Iya. Dikacui ke orangan. Ya dikacui namanya dulu. Iya. Itu baru kacuinya baru dikasih santan pakai. Baru dikasih santan pakai ya, Pak ya. Oh, jadi harum ya, Pak ya. Harum, full rempah ini sebenarnya. Ketumbar, kulit manis, kaskas. Oh, kaskas. Manis. Kaskas. Ada manis. Atau lebih mirip cancang ya, Pak? Cancang beda, Bu. Beda juga ya. Masakan kurma ini punya bumbu tersendiri ya, Pak ya? Ya, bumbu sendiri, Bu. Bumbu tersendiri. Coba ada aja apa, Pak? Coba ada rabuang. Coba ada rabuang, kacang panjang, lobak singalang. Wah, ini kan bakar nila. Nah, ini bumbunya. Wah, ini mantap. Ini cancang. Wah, mantap. Cancangnya juga wangi ya. Wangi ini. Ini juga daging sapi ya, Pak ya? Sapi ya. Tapi kalau ada yang minta misalnya daging kambing, Bapak bisa buat. Untuk akikah biasanya tuh, Pak. Akikah ada. Ya. Jadi Bapak ini bisa ini juga terima pesanan untuk akikah ya, Pak? Baik gulai korma. Barale juga? Barale juga? Barale bisa. Oh. Nah, itu ayam bakar. Nah, kalau tadi ada ikan bakar, sekarang ayam bakar juga ada. Ayam bumbu nih. Oh, mantap. Ikan tuna. Dipange masin. Ada tunjang, ada babat juga. Ya, satu persatu hidangan mulai disajikan di meja kita dan sekarang saatnya kita untuk mencobanya. Banyak sekali ragam menunya. Kita perkenalkan satu persatu. Nah, ini ada ayam bakar. Nah, kemudian ada gulai cancangnya. Dan ini onde-mande ini juaranya gulai korma. Nah, ini gulai korma. Terus kemudian ini juga gulai korma. Nah, ini ada juga rendang ya. Ini ada setiap hari.
Kemudian sambal ladonya. Terus ya ini spesial juga, ikan tenggiri yang digoreng kering. Nah, ini ikan tenggiri ya, yang digoreng kering. Kemudian ada ikan taneman yang juga digoreng kering. Nah, kemudian ada sayurnya, toge, pergedel kentang, dan jange ya, gulai jange. Kemudian ada babatnya juga, gulai babat. Nah, ini juga salah satu jawarannya di sini, yaitu dendeng badarua. Dendeng badarua patah di lidah. Nah, ini gulai ini goreng talua barendo ya. Nah, ini. Kemudian ada apa? Ayam gulainya juga. Nah, ini pange masin, ikan tuna, dan ini ikan bakar nila. Sayur kapaunya juga. Wah, ini kayaknya enak nih. Karupuk jariangnya tidak ketinggalan. Yuk, kita langsung aja coba gulai korma. Nah, gulai korma ini punya bumbu yang khas ya, menurut Pak Zal Nasir tadi. Dia bumbunya beda dengan bumbu randang, beda dengan bumbu gulai cancang. Dia punya bumbu tersendiri gitu, dan cita rasa yang khas gitu. Nah, ini gulai korma ini pilihannya dagingnya daging bagian dada dari sapi, karena itu empuk dagingnya ya. Dan ditambah dengan kentang yang dipotong aja. Nah, ini kuahnya kehijauan karena dia tidak pakai cabai merah ya, korma ini. Cantik sekali ini kuahnya. Ya, kita coba dulu dagingnya itu. Jadi full ya. daging yang nggak ada tulangnya. Iya, dagingnya memang pilihan ya. Dipilih bagian dadanya itu yang empuk. Kuahnya siram aja udah. Kita siram aja. Oh, wangi sekali ya ini korma ini. Nah, kita coba dulu dagingnya sama kuahnya itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Daging full korma dalam. Oh. Ini kalau gulai korma ini nggak terlalu pedas. Nggak setajam cancang, tapi wanginya tetap ada ya, rempahnya itu, karena ada kulit manisnya, kapulaganya gitu. Wah, kuahnya gimana? Kuahnya itu. Iya. Oh, mantap. Pantasan ini jadi jawarannya di sini. Ini banyak sekali direkomendasikan ya kormanya. Sekarang sama kentangnya tuh. Nah, campur itu sama kentang. Nah, kentang ini cocok sekali ya dengan gulai kurma ya. Biasa gulai kurma sering ditambah kentang gitu. Wah. Nah, sama dagingnya. Kita coba dulu kuahnya. Ini kuahnya itu agak hijau kecoklatan ya. Kita coba kuahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ini kuahnya lama banget. Wah. Ini kuahnya aja udah enak, apalagi dagingnya ini. Kita coba dagingnya ya, sama kuahnya. Wah, wah ini lama rasanya. Nah, ini dagingnya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini benar-benar juara rasanya. Sabana lama rasanya. Jadi bumbunya itu ya, bumbunya itu tidak sekuat cancang gitu, tapi wanginya itu dari rempahnya, rasa gurihnya itu dominan juga gitu. Apalagi kaldu dari dagingnya ini. Oh, meresap ke kuahnya. Ini kita pakai kentang ya, sama kuahnya. Sama kuahnya aja kita makan udah enak. Wah, ini juara rasanya. Lama benar. Dagingnya juga enak. Ini nggak bakalan cukup satu porsi ya. Nggak bakalan cukup satu porsi. Ini aja udah habis satu porsi. Kita nambah lagi lah. Kita tambah lagi. Ini porsi kedua. Porsi kedua. Wah, mantap banget. Nah, itu. Kuahnya enak, dagingnya enak, apalagi wangi ya. Wangi kuahnya, gurihnya itu dapat gitu. Dia pedasnya sedang aja. Dia nggak terlalu pedas, tapi lama rasanya. Nah, kuahnya itu lama mana? Gurih ya. Gurih, nggak sekuat cancang ya. Tapi gurih, enak. Gurih. Nah, iya. Dicampur ke nasinya itu. Wah, ini full kuah kurma nasi kita jadinya. Karena lama banget. Nah, ini pantasan kesini orang pada ngejar-ngejar gulai korma ini. Nah, onde, mantap banget. Ternyata gulai korma ini enak juga
Dicampur dengan cabai lado dendeng nih. Nah, itu kombinasinya. Gulai korma dengan sambal lado dendengnya. Tip dari ownernya. Iya, ini tips dari Pak Zal Nasir sendiri. Kalau mau lebih pedas gulai kormanya, tambahkan dengan sambal lado dendeng. Nah, campur aja tuh dagingnya. Jadi merah sama hijau bercampur ya? Iya, dagingnya sama sambal ladonya. Lado dendeng. Iya, campur gitu. Deh. Gimana? Wah. Oh, betul. Betul ya? Wah, ini kita belum bisa move on dari enaknya korma, tapi kita mesti coba juga lauk yang lainnya yang juga tidak kalah enak. Udah lama ya, udah sering terlewat, cuma ya. Kita baru sekali ini kita mencoba. Ini sudah legend memang. Nah, di sini juga ada menu dendengnya. Wow, dendeng badarua. Nah, itu. Disiram. Iya, badaria patah di lidah. Kita coba ya? Iya, coba dulu lah. Gimana rasanya? Nah, itu. Oh, memang badaria ya. Ini dendengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wah, ini juara dendengnya. Benar-benar crispy. Gitu. Tadi menurut ownernya dikering sama matahari ya, dijemur sama matahari langsung. Jadi bukan diasapkan mengeringkannya ya. Langsung dijemur sama matahari, makanya benar-benar garing, dia kering-garing gitu. Dan enak gitu. Deh. Sama ladonya itu. Lado merah-merah. Iya. Nah, makan lagi dendengnya. Wah, dendengnya juga enak. Kita super ya. Rasanya juga enak ya, berbumbu gitu. Tapi bumbunya tidak terlalu dominan. Ya. Lebih mengedepankan gurihnya dendeng itu. Wah, itu sama sambal ladonya pecah-pecah aja gitu. Wah. Nah, itu betul lado dendeng ya. Wah, ini mantap dendengnya kok. Ini asli lado dendeng. Asli. Dendeng badaria. Oh, juara ya. Nah, di sini juga ada gulai pange masin. Gulai ikan tuna di pange masin. Pange masin ini juga spesial ya, karena dia terasa asamnya, tapi dia tidak pakai cabai merah gitu. Dia biasa pakai cabai hijau atau cabai rawit. Nah, ikannya juga spesial nih, ikan tuna. Ya. Kita coba ya. Nah, pange masin. Nah, siramkan kuahnya itu. Biasanya kuahnya itu ada terasa asamnya ya, karena harus itu. Kalau kuah-kuah untuk gulai ikan mesti terasa asamnya. Nah, ambil dulu. Ini ikan tuna yang dimasak pange masin. Nah, wah, kita coba dulu. Kita siramkan dulu kuahnya. Ikan tuna yang dipange masin. Nah, ini ikannya sama kuahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini enak sekali ya. Ikannya enak, segar, dan gurih sekali. Ditambah lagi kuah pange masinnya ini ya. Ternyata dia tidak terlalu asam ya, sedang aja asamnya, pas. Dan ada rasa pedasnya dari cabai rawitnya yang ditaburkan. Wah, ini enak sekali, ikannya enak. Wah, ini ikan tuna ini ternyata lebih enak dari ikan sisia. Lebih enak dari ikan tongkol. Ini juga mantap nih pange masinnya. Dan asinnya juga pas ya. Setiap ganti lauk kita mesti nambah nasi nih. Ya. Coba nih ada menu ikan tenggiri yang digoreng kering juga. Nah, ini juga spesial juga ya. Menu unik, jarang ketemu ya. Agak jarang juga kita ketemu di rumah makan tenggiri yang digoreng gitu. Biasa digoreng balado. Iya. Biasa digulai, tapi jarang itu tenggiri. Ya, coba dulu. Oh. Gimana rasanya? Oh, lebih gurih. Lebih gurih ya biasanya ya. Wah, ikan tenggiri ini lebih empuk ya. Nah, kita coba ya. Bismillah. Enak sekali ikan tenggiri ya. Namanya ikan tenggiri, salah satu ikan paling enak ya. Nah, kita tambahkan dengan cabenya, sambal ladonya, ikannya. Nah, taruh di atasnya. Pasti tambah enak lagi tuh. Nah, itu lado merah. Iya, sama ikan tenggiri itu. Wah, ikannya aja udah enak, tambah sambal ladonya pedas. Jadi pedas, ada asam-asam sedikit. Asam ada sedikit ya. Wah, mantap. Nah, ada kerupuk jarian juga ya.
balado ya, kerupuk jaring balado. Mesti dicoba juga ini. Coba dadar barindo. Nah itu, kita ambil yang atas. Iya, kayaknya tuh bawangnya full bawang ya. Kalau ada bawangnya tuh di itu. Bawang pre ya. Oh, tak. Iya. Ya. Iya, tebal lagi. Oh, mantap, kayak full bawang. Nah itu, kita coba ya. Bismillah. Wanginya enak juga ya. Dia tebal, tapi wangi. Wangi daun apa ya? Daun jeruk. Wangi-wangi daun jeruk gitu. Sama daun bawang nih. Pakai nasi enak ya. Kalau kurma harganya per bungkus Iya. 23.000 Ibu. Jo nasi enggak? Iya nasi. Kalau orang Bali, seporsi, kalau seporsi 35. Kalau itu cancang seporsi 25. 25 ya. Kalau dendeng yo randang, kalau dendeng sepotong yo randang sepotong di 5.000. Oh, standar saja Pak ya, standar. Ya, rumah makan Zal Nasir ini buka setiap hari ya, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 malam. Nah, yang menyenangkannya lagi kalau makan di sini dan bawa anak-anak kecil, nah di sini juga ada tempat bermain untuk anak-anak. Jadi orang tuanya bisa makan dan anak-anak bisa makan juga sambil bermain di sini. Ya, sekian dulu ya liputan kuliner kita dari rumah makan Zal Nasir yang terkenal dengan gulai kurma dagingnya yang sabana lama rasanya, yang kita liput ini di jalan bypass ke arah Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang. Nah, sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.